Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi WEB bab 1 yaitu pemakaian huruf. Pertama, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, sampai Z. Kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian huruf vokal dalam posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. A, di posisi awal ada api, di posisi tengah ada padi, di posisi akhir ada lusa, seperti itu. Oh, 3. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Ini adalah contoh pemakaian dalam kata huruf konsonan di posisi awal, posisi tengah, dan di posisi akhir. Keterangan huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. 4. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Huruf diftong AI, contoh penerapan dalam kata di posisi awal aileron. Di posisi tengah ada balairung, posisi akhir ada pandai. Huruf diftong AU, contoh penerapan dalam kata di posisi awal ada autodidak, posisi tengah ada taufik, posisi akhir ada harimau. EI, di posisi awal ada Eijendom, di posisi tengah ada geyser, di posisi akhir ada survei. OI, contoh penerapan kata di posisi awal itu tidak ada, di posisi tengah ada boykot, di posisi akhir ada amboi. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Konsonan KH ada pada posisi awal ada khusus, posisi tengah ada kata akhir, posisi akhir ada kata tarik. Huruf konsonan NG, posisi awal ada ngarai, posisi tengah ada bangun, posisi terakhir ada senang. Gabungan huruf konsonan NY, posisi awal ada nyata, posisi tengah ada banyak, sedangkan posisi terakhir tidak ada. Gabungan huruf konsonan SY, pada posisi awal ada syarat, posisi tengah ada musyawarah, posisi akhir ada arashi. Next. Yang keenam ada huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, pada kalimat apa maksudnya, kata apa diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Pada awal petikan, kalimat kapan, K-nya itu dia memakai huruf kapital. Next. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, yang ada pada kalimat Islam, Al-Quran, Kristen Alkitab, Hindu Weda, Allah Tuhan. Yang kelima, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, ada Sultan Hasanuddin dan Mahaputra Yamin. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang
ikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya pada kalimat Wakil Presiden Adam Malik dan Perdana Menteri Nehru. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya pada kalimat bangsa Indonesia dan suku Dani. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya pada kalimat tahun Hijriyah dan bulan Agustus. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya pada kalimat Jakarta dan Asia Tenggara. Yang ketujuh, ada garis miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, pada kalimat, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Di kalimat salah asuhan diberi garis miring untuk menunjukkan judul buku. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Peusijik atau tepung tawar menarik perhatian serta asing yang berkunjung ke Aceh. Yang kedelapan ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul, buku, bab, atau subbab. Misalnya pada kalimat di sini 1.1 latar belakang dan masalah. Next. Dan seperti halnya di kalimat yang ada di slide ini, di bagian 1.1.1 latar belakang itu diberikan huruf tebal, di masalah 1.1.2 masalah diberikan huruf tebal, dan tujuan diberikan huruf tebal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.